Kami di PKS biasa menang, biasa kalah. Itu fakta. Di Pilpres, di Pilgub, atau Bupati Wakil. Sudah termasuk kursi. Berapa kursi kami hilang? Di Aceh, suara Pak Anies menang. Tapi 2 kursi kita terancam. 1 digugat, 1 non gugat. Di Padang, suara Pak Anies menang. Tapi suara PKS juga nggak menang. Jadi memang unik kehidupan. Jadi perlu mengambil banyak hikmah dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Di Indonesia ini, KPU buka di internet statistiknya 70% penduduknya SMP ke bawah. Jadi kita berhadapan dengan penduduk yang sedang lapar, tidak punya apa-apa. Itu masalah. Ya, sampai kapanpun beras dinaikkan, orang makin nyari beras, itu beras digelontorkan jadi bansos. Itu pas demand ada supply. Jadi tolong kumpulkan bukti-bukti seakai-akai, as much as you can. Kalau nanti ternyata bukti-bukti nggak banyak, ya jangan kaget kalau kita harus menerima kekalahan. Jadi menariknya begini, ini para pejuang nih. Kita membela yang benar, dan ternyata nggak semua yang benar itu terbayar cash di dunia. Contoh, Siti Masito itu menang membela kebenaran, tapi ujungnya mati. Siapa lagi? Nabi Ibrahim itu perjuangan kebenaran, tapi akhirnya kita semua kebenaran itu harus dibayar di dunia. Semua kita bisa mati. Kenapa? Semua kita bisa mati. Itulah, oleh karena itu yang penting kita bela yang benar. Tapi nggak semua yang kita harapkan terwujud. Pengen laki-laki lainnya perempuan, pengen perempuan lainnya laki-laki. Oleh karena itu susun keinginan kita seandainya 2024 ini yang lahir tidak sesuai harapan. Nanti buat anak lagi 2029. Gimana Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu ingin serahkan ke MC. Kupas buah manggis, puas gak puas waktu nasi. Karena saya sampaikan perjuangan ini ternyata panjang. PKS pun kursinya juga belum menambah. Kami sedang berjuang. Ya. Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti-bukti. Iya. Oleh karena itu masih ada waktu beberapa hari ini. Kalau nanti hasilnya saya nggak ditunjuk, silakan. Ikan hiu muter-muter. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ibu berdiri aja ya. Agak lama suaranya capek berjuang. Kalau kita kalah, komunis Cina bakal menang. Kasih Agak juga Pak. Bisa kelihatan nggak? Saya udah Pancasila juga Pak, cuma mungkin saya perempuan jadi atau saya ibu caranya berbeda. Saya menghormati Bapak Dinas yang sudah sangat susah mengumpulkan data-data dan itu. Tapi saya juga memahami teman saya perjuangan yang mungkin emosi tadi karena mungkin masih ada cara yang mungkin belum bisa dilakukan dengan maksimal. Saya mungkin menengahinya begini Pak Jenderal. Jadi kita kalau misalnya mau ke tapi saya agak tidak sepakat kalau kita sekarang sudah mengatakan kita terima saja. Saya tidak terima. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Nanti kalau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan,
Jadi begini, tadi yang dikatakan ini intinya begini. Ada pidana, ada politik. Ya. Secara pidana kita sebenarnya nggak usah menunggu selain yang 3 hari Bapak sampaikan tadi. Ada yang tidak usah menunggu, hanya mohon pada timnas, para tim hukum untuk kemudian kalau perlu meminta penguatan dari para akademisi bahwa sudah terjadi pelanggaran undang-undang pemilu untuk melakukan suatu hal perbuatan tindakan pidana pemilu, yaitu KPK bekerjasama dengan MK membuat persekongkolan bersama menerima Gibran. Padahal MK melanggar pemilu dengan membuat undang-undang, merubah undang-undang yang bukan wewenangnya. Itu. Kemudian yang kedua itu pidana, dari pengadilan, selain ada juga kepada MK Bawaslu. Yang kedua sudah. Lalu yang kedua, KPU juga melanggar kampanye, undang-undang kampanye karena menyetujui atau menerima syarat Gibran itu yang dirubah oleh MK, padahal melangkahi wewenang DPR. Itu bukan wewenang KPU dan bukan wewenang dari MK. Jadi dalam 3 hari ini mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan para tim hukum lainnya, Pak Egy, apa dari manapun, Pak Jenderal, untuk mendatangi ke pidana, pengadilan pidana, selain juga ke Bawaslu dan semua. Terus yang kedua, kalau MK kita terima, berarti Pak Presiden bersama kita semua menerima pemilu yang sudah berjalan dengan lancar sebetulnya. Yang kita nggak terima adalah cara melakukan sistem pemilu tersebut yang curang. Karena apa? Karena keuntungannya kalau kita mengikuti MK, maka kita kalau misalnya kalau didiskualifikasi, karena tadi yang saya sebutkan di awal, berarti mereka didiskualifikasi dan Pak Anies bisa langsung dari presiden tanpa putaran kedua. Karena kalau kita ke putaran kedua, maka O2 02 bisa memberikan suaranya kepada 03, dan itu adalah tantangan berat bagi kita. Saya kira itu. Kalau misalnya sekarang tidak berhasil didiskualifikasi sehingga kita masuk putaran kedua dan kemudian si 02 masih ikut bertanding, berkompetisi di situ, maka kita nggak berhasil nih ke pengadilan untuk melakukan ada pidana undang-undang pemilu atau pelanggaran konstitusi, maka kita bisa masih bertanding di sana sebagai alternatif kedua kita dengan 03 dari Pak Bu. Saya kira begitu dari saya. Ya, dan cukup Bu. Amin. Oke, itu tahu sudah. Pak Rambut, kalau dihadir dalam bicara. iya, walaupun tahu tapi tetap Oke, jadi saya akhiri kesempatan saya kan biar pada bicara semua. Waktu kita masih ada, kita belum kalah.